Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan, masih di cerita seputar kopi. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Oke, di video kali ini saya mau sharing sesuatu yang sering kali juga memang suka bingung menjawabnya. Bagaimana mendefinisikan kopi enak itu? Ya kan, kadang-kadang teman ditanya sama customer, mana yang paling enak? Mana yang paling disukai? Nah, jadi di video ini saya mau sharing sebenarnya bagaimana kita mendefinisikan kopi enak itu berdasarkan ahli dan juga bagaimana berdasarkan customer. So, ikuti videonya bersama saya Erisan di cerita seputar. Oke, mari kita diskusi sekarang tentang definisi kopi enak. Ya, bukan satu atau dua kali saja, tapi sering sekali saya dapat WhatsApp atau juga komen di Facebook atau di Instagram atau juga ke email ya. Jadi ada yang menanyakan sebenarnya bagaimana mendefinisikan kopi enak itu, ya. Ini bukan suatu pertanyaan yang bodoh atau pertanyaan yang masa sih nggak ngerti gitu kopi enak ya, tapi memang bingung ketika orang menanyakan itu dan kita juga harus menjawab seperti apa, ya kan? Karena ada dua persepsi. Pertama, persepsi berdasarkan ahli kopi atau juri bahwa definisi kopi enak itu seperti ini. Tapi ada juga definisi berdasarkan customer, ya kan? Nah, sementara kita mau ngasih jawaban yang mana, gitu kan? Nah, jadi di video ini saya benar-benar mau sharing sama teman-teman definisi kopi enak berdasarkan sesuai customer ya, berdasarkan customer. Karena kalau saya menjelaskan berdasarkan ahli atau kopi itu akan sangat panjang sekali. Oke. Nah, jadi yang mesti kita ketahui pertama kali dulu adalah kalau kita mau menjelaskan atau apa sih sebetulnya yang dicari oleh penikmat kopi, ya kan? Apa yang mereka cari? Nah, ketika orang minum kopi, ada dua hal yang akan mereka lakukan, atau ada dua hal atau dua kategori yang harus kita sajikan. Ya, pertama, ketika orang minum kopi, hal pertama yang mereka lakukan, ya, baik itu ahli ataupun orang awam, hal pertama yang akan dilakukan adalah mencium bau kopi itu. Ya kan? Hampir 90%, mungkin bahkan hampir 100%, ketika orang minum kopi itu akan mencium baunya dulu atau aromanya. Nah, jadi ketika kita sebagai pelaku kopi menyajikan kopi kepada siapa saja, maka hal pertama yang harus kita yakini dan harus kita pastikan adalah bahwa aroma dari kopi yang kita sajikan itu beraroma yang nikmat dan enak. Atau dalam kata lain adalah bisa menggugah selera orang untuk mencicipinya. Nah, di dalam kopi, aroma ya, atau dalam aroma kopi perception, itu bau kopi itu terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah yang masuk dalam kelompok enzymatic. Ya, enzymatic. Yang masuk ke dalam kelompok enzymatic adalah floral, herbs, dan fruity. Ya, ini kelompok besar 3 dulu aroma. Ya, saya akan bahas secara detail. Sebenarnya ada satu konten yang mau saya sajikan itu tentang cupping, bagaimana kita melakukan cupping dan apa yang kita cari dalam cupping. Nah, untuk di video ini saya tidak akan terlalu banyak panjang lebar tentang membahas ini. Nah, kelompok pertama adalah yang masuk dalam kelompok enzymatic ya. Kelompok kedua ya yang termasuk dalam aroma adalah sugar browning. Ya, sugar browning. Nah, yang masuk ke dalam kelompok sugar browning itu adalah karamel, coklat, dan vanila. Oke. Nah, kelompok ketiga, yang kelompok lainnya adalah yang masuk ke dalam dry distillation. Ya. Jadi yang masuk ke dalam kelompok aroma dry distillation itu adalah spicy, carbony, dan resinous. Ya. Jadi aroma di dalam kopi ada satu lagi saya lupa, itu yang masuk dalam aroma taints atau aroma cacat. Ya. Walaupun dalam flavor wheel yang terbaru udah ada muncul definisi perubahan-perubahan dalam kategori aroma, tetapi ini yang paling, kalau buat saya paling simpel sekali kita untuk mempelajarinya.
Ya. Nah, jadi itulah 3 kelompok besar yang masuk ke dalam aroma. Nah, jadi karena kita sebagai pelaku kopi ketika menyajikan kita harus bisa membuat orang terkesan, maka kita harus menyajikan pertama dulu ya, untuk bisa masuk ke dalam kategori kopi enak. Semua aroma yang muncul dari kopi yang kita sajikan itu harus suatu aroma yang enak. Ya, masalah level kuat atau rendahnya aroma itu urusan belakang. Tapi yang harus pertama kita adalah bahwa aroma yang muncul dari kopi itu harus beraroma positif. Ya, jangan sampai aroma negatif, misalkan aroma bau gosong, atau juga bau over fermented, atau juga bau karung, bau karet, atau segala jenis bau yang akan mendowngrade atau menurunkan selera orang untuk minum kopi. Ya, jadi pertama kali aroma yang harus menjadi perhatian dari semua pelaku kopi ketika mau menyajikan kopi kepada siapa saja, baik itu ahli kopi ataupun juga hanya sebatas penikmat. Oke, nah jadi itu yang masuk aroma. Jadi aroma harus aroma positif. Yang berikutnya adalah taste atau rasa. Kalau aromanya sudah bagus, ya sudah enak, kesan pertamanya tuh wangi gitu, enak, otomatis ketika kita minum kopi itu kita ingin tahu bagaimana rasanya. Nah, dalam kopi itu ada rasa atau juga disebut dengan taste atau juga flavor, ya. Nah, jadi taste di dalam kopi itu ada dalam 4 kategori besar, ya. Saya mendapatkan tambahan satu lagi kategorinya, ya, dari seorang trainer kopi juga, ahli kopi dari luar, ya. Itu adalah umami, ya. Umami ini adalah gurih. Nah, jadi taste di dalam kopi terbagi dalam 5, ya. Saya tambahkan jadi 5 karena buat saya ini make sense, masuk di akal. Ya, jadi taste dalam kopi pertama adalah bitter atau pahit. Yang kedua adalah sweet. Yang ketiga adalah salt atau asin. Lalu ada sour atau asam, dan umami. Ya, jadi ini adalah 5 spek besar atau kategori besar di dalam mendefinisikan rasa dalam kopi. Ya kan? Nah, jadi pertanyaannya, jadi bagaimana mendefinisikan kopi enak? Nah, oke, di sini yang mau saya jelaskan bahwa dari apa yang saya ketahui dan apa juga yang saya dapat dari para ahli kopi, bahwa ketika kita menikmati kopi, terutama untuk orang awam atau orang yang penikmat kopi, ya, yang harus menjadi concern kita, baik itu selera light roast atau selera medium atau dark roast, tapi yang harus menjadi fokus kita adalah bagaimana ketika seseorang minum kopi, keempat rasa ini bisa muncul di dalam kopi dengan tidak dominasi atau tidak salah satu dari keempat ini mendominasi. Ya, jadi kalau dalam cupping form atau dalam penilaian kopi ada disebut balance, ya, keseimbangan. Ya, yang dimaksud dengan keseimbangan adalah bagaimana kita menyeimbangkan keempat rasa ini sehingga terasa nyaman buat siapa saja penikmat kopi. Nah, jadi saya coba share, saya mendapatkan bagaimana kita menikmati kopi itu bisa enak. Jadi kalau ada yang bilang kopi itu pahit, memang betul, ya, kopi itu pahit karena semua senyawa yang ada di dalam kopi itu cenderung menuju kepada rasa pahit. Oke. Nah, tapi kalaupun kita suka rasa pahit, usahakan rasa pahitnya adalah jangan rasa pahit yang meninggalkan sesuatu yang tidak nyaman aftertaste-nya. Ya, kita usahakan mencari pahit yang nyaman, ya, yang tidak mengganggu setelah kita minum kopi. Itu pertama. Yang kedua, salt, asin. Asin juga jangan membuat kita malah tidak suka dengan kopi itu karena muncul rasa asin. Kita tidak bisa menghindari bahwa dalam kopi ada rasa asin, ya. Terus sour. Ini harus bisa dibedakan antara asam dengan masam. Ya, asam dengan masam. Sour dengan soury. Ya, jadi definisi perbedaan adalah soury adalah semua rasa asam yang menyakitkan, yang membuat kita kalau kita merasakannya mengkejutkan, asam gitu kan.
Nah, itu jangan sampai muncul di kopi. Kalau asam adalah sesuatu yang sifatnya menyegarkan. Fresh kayak strawberry, ya, lemon, terus juga orange, jeruk, yaitu menyegarkan. Itulah asam. Nah, jadi ketika kita minum kopi, keempat rasa ini harus muncul di dalam kopi. Kalau saya bisa bagi dalam angka scoring 1 sampai dengan 5, ya 1 sampai 5, 1 jelek, 5 bagus. Jadi atau 1 rendah, 5 tinggi, maka saya bisa membagi kopi yang enak. Itu misalkan bitternya itu kita dalam kopi tidak bisa menghindari rasa pahit. Ya. Jadi bitternya itu nilainya 3. Oke. Lalu sweetnya itu bisa 2,5. Ya. Sweetnya 2,5. Lalu sour dan saltnya bisa 1,5, 1,5. Ya, barulah nanti muncul umami gabungan dari semuanya. Nah, jadi kalau kita menikmati kopi, keempat rasa ini muncul. Misalkan rasa sweet itu ada di depan, rasa asam dan rasa asin ada di samping, dan rasa pahit itu belakangan. Ya, seperti kehidupan, manis di depan, pahit belakangan. Ya, mau pilih mana, pahit di depan apa manis di belakang? Oke, jadi ketika kita minum kopi, maka keempat rasa itu harus muncul. Jadi misalnya ketika kita seruput, kopi itu masuk ke dalam mulut kita, lalu kita rasakan. Ya, jangan sampai ketika orang minum kopi itu salah satu terlalu dominan, pahit-pahit sekali, nggak ada rasa asam, nggak ada asam manis, nggak ada ini. Terutama untuk Arabica. Ya, kalau Robusta memang dominan rasa pahit, tapi pahitnya harus pahit yang nyaman. Oke, nah begitu juga sweet, jangan terlalu sweet banget, nanti diabetes. Oke, apalagi sour atau asin. Nah, jadi itulah yang mesti kita perhatikan buat kita pelaku kopi, apa yang saya alami ya. Jadi ketika saya menjelaskan definisi kepada orang, saya bukan menyebutkan selera saya, tapi saya selalu bilang, apa itu kopi enak? Kopi enak buat saya adalah kopi yang nyaman dengan memunculkan rasa yang seimbang. Ya, itu terutama Arabica ya, karena Arabica ini kaya dengan rasa. Ya, jadi jangan sampai teman-teman terlalu mendominasi rasa sour atau rasa pahit ya, tapi kita mencari rasa yang nyaman. Insya Allah kalau teman-teman menyajikan kopi dengan rasa yang nyaman, yang banyak orang yang suka, sehingga teman-teman bisa mengambil semua market. Ya, oke. Nah, jadi ini yang bisa saya sharing. Jadi kopi terbagi menjadi 2 skup besar, aroma dan taste. Jadi ketika kita menyajikan, kita mesti perhatikan dulu aromanya, munculkan aroma-aroma positif, aroma-aroma yang enak. Yang kedua adalah rasa. Oke, rasanya adalah 4. Oke, nah jadi ini yang bisa saya sharing sama teman-teman di video kali ini. Ya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sama semua yang sudah mensubscribe channel ini dan juga suka sering menonton video ini. Terima kasih atas dukungan kalian, sangat berarti buat saya, sehingga channel ini bisa semakin berkembang dan semakin besar, dan semakin semangat saya untuk berbagi knowledge yang saya punya. Yang saya punya saat ini adalah tentang kopi, maka yang saya bisa sharing adalah tentang kopi. So, itu aja yang bisa saya sharing hari kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Erisa di Cerita Seputar Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.